Bab 2521. Yang terlintas di mata Ziu adalah suite mewah di hotel, dan dia berbaring di tempat tidur yang nyaman dengan lebar lebih dari 2 meter. Pada saat ini, dia mengira dia adalah jiwa setelah kematian. Jadi dia segera ingin mengetahui keberadaan ibunya, dan ketika dia melihat sekeliling, dia menemukan bahwa ibunya sedang berbaring di sampingnya. Pada saat ini, dia juga mengabaikan mimpi dan kenyataan, dan tidak sabar untuk menjangkau, mengguncang tubuh ibunya, dan berteriak, "Bu! Bu, bangun!" Leona, yang masih tidur, terbangun dengan lemas. Setelah dia pulih, dia melihat ke arah Ziu di depannya dan berseru, "Ziu, kamu baik-baik saja?" Ziu buru-buru berkata, "Bu, aku tidak tahu apakah aku punya sesuatu." Leona melihat sekeliling dan bertanya tanpa sadar, "Bukankah kita di dalam terowongan? Bagaimana bisa?" Ziu juga menggelengkan kepalanya tanpa sadar. "Aku tidak tahu apa yang terjadi, sepertinya ini adalah hotel." Dengan itu, Ziu tiba-tiba teringat pada wajah Charlie. Tiba-tiba terpikir olehnya bahwa sebelum dia mengalami koma, apa yang muncul di depannya adalah dermawan yang dia pikirkan dan mencoba yang terbaik untuk menemukannya. Jadi dia mengerti satu hal dan berseru, "Bu! Si dermawan pasti telah menyelamatkan kita." "Sang dermawan?" Leona bertanya tanpa sadar, "Maksudmu, dermawan yang menyelamatkanmu di Jepang?" "Tepat sekali. Itu dia." Ziu sangat bersemangat hingga suaranya bergetar, dan air matanya benar-benar tidak terkendali, dan pipinya benar-benar tercekat. Sekarang, kesadaran juga telah mencapai ujung fragmentasi, dan kemudian dia melihat dermawan. Leona tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mungkinkah halusinasi yang disebabkan oleh ketidaksadaran pada saat itu? Bukankah orang itu ada di Jepang? Bagaimana dia bisa muncul di Arrows Hill? Ziu dengan tegas berkata, "Bu. Itu dia, itu benar-benar dia. Aku tidak akan pernah salah mengingatnya." Dengan itu, dia buru-buru memeriksa tubuhnya. Segera, dia menemukan bahwa tubuhnya, yang terluka parah dalam kecelakaan mobil, sekarang tidak terluka, dan dia berkata dengan penuh semangat, "Bu. Dermawan saya pasti telah menyelamatkan kami dari terowongan. Ada juga luka-luka kami, sekarang sudah hilang, dia pasti menyembuhkannya." Baru saat itulah Leona menyadari bahwa tubuhnya sama sekali tidak merasakan kelainan apapun saat ini. Tahukah Anda, sebelumnya, dia dan putrinya menghadapi kecelakaan mobil buatan manusia di terowongan dan menderita luka parah. Dia tidak bisa menahan untuk berseru dalam hatinya, dalam kecelakaan mobil yang begitu serius, hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk bertahan hidup. Namun, kamu dan aku tidak terluka sekarang, ini luar biasa. Jadi dia buru-buru bertanya, "Ziu, mengapa dermawanmu datang untuk menyelamatkan kami?" "Aku juga tidak tahu." Ziu menggelengkan kepalanya dengan hampa, dan berkata, "Aku telah mencarinya untuk waktu yang lama, tapi belum menemukannya. Ini adalah kedua kalinya saya melihatnya." Saat dia berkata, dia tidak bisa menahan nafas, "Bu, ayahku tersayang, dia menyelamatkanku lagi, dan tidak hanya menyelamatkanku, dia juga menyelamatkanmu," dan menghitungnya, "Ibu dan saudara laki-laki, 3 aku berhutang pada dermawanku 4 nyawa." Segera setelah itu, Ziu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, "Bu. Master Feng Shui yang dicari kakek itu hanya omong kosong. Dia mengatakan kepada saya untuk tidak mencari dermawan saya dan mengatakan bahwa gaya hidup dan gaya hidup saya mundur. Akan ada malapetaka, tetapi dia pasti tidak mengira bahwa dermawanlah yang menyelamatkan saya lagi. Saya mengatakan pada saat itu bahwa perhitungannya tidak dapat dipercaya, dan Anda memarahi saya." Bab 2522. Leona segera berhenti dan berkata, "Ziu, jangan bicara omong kosong. Bagaimana Anda tahu bahwa Master Lai tidak akurat?" Master Lai telah lama berkata bahwa jika Anda tidak mencarinya, jika Anda patuh dan kembali ke East Cliff, tentu saja Anda tidak akan menemui hal sebesar itu. Ziu tidak yakin, dan berseru, "Kalau begitu jika aku kembali, Bu, keselamatanmu tidak akan terjamin. Jika saya tidak ada di sini, dermawan saya tidak akan muncul, maka Ibu, Anda lebih beruntung." Leona menghela nafas, dan berkata, "Hei, inilah sebab dan akibat dunia. Tuan Lai hanya menghitung hubungan antara Anda dan dia. Saya tidak tahu bagaimana menghubungi dermawan Anda melalui Anda. Meskipun saya diselamatkan oleh dermawan Anda.
Berbicara tentang ini, dia hanya bisa menghela nafas. Dermawan ini benar-benar orang yang mulia di keluarga kita. Aku tidak tahu apakah aku bisa menemukannya dan berterima kasih padanya secara langsung. Ziu kembali sadar, dan berkata dengan semangat, hotel tempat kami menginap pasti sudah diatur oleh dermawan saya. Saya akan pergi ke staf layanan dan bertanya. Setelah berbicara, dia buru-buru bangun dari tempat tidur, bergegas keluar dari kamar tidur dalam 2 langkah, dan langsung menuju pintu kamar eksekutif. Begitu dia membuka pintu, dia melihat 4 wanita muda yang kuat di luar pintu benar-benar menghalangi jalan. Dia buru-buru bertanya, "Halo, di mana saya?" Salah satu wanita berkata, "Halo, Nona Su, Anda berada di hotel yang diatur oleh tuan muda kami untuk Anda dan Nona Liona." Ziu bertanya dengan heran, "Lalu, siapa tuan mudamu?" Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf Nona Su, identitas tuan muda kita sangat dirahasiakan, dan kita tidak boleh mengungkapkannya kepada dunia luar." Ziu tidak berdamai, dan bertanya, "Bisakah Anda membawa saya menemuinya? Saya ingin berterima kasih padanya secara langsung. Maafkan saya." Wanita itu terus menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Tuan muda kita telah memerintahkan jika kamu dan Nona Liona bangun, kamu harus istirahat yang baik di kamar. Anda dapat memberitahu kami kapan saja Anda membutuhkan sesuatu, tetapi Anda tidak dapat meninggalkan ruangan." Ah! Ziu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Saya tidak tahu apa niat tuan muda Anda untuk pengaturan ini?" Wanita itu menjelaskan, "Benar, majikan kami mengatakan kepada saya bahwa kakekmu dengan sengaja mencoba membunuh ibumu, dan keselamatanmu sendiri tidak dijamin. Jadi dia membutuhkan Anda dan Miss Liona untuk tinggal di kamar hotel sementara dan tidak keluar." Ziu merasa sedikit tersesat, tetapi ketika dia berpikir bahwa dermawannya melakukannya untuk keselamatan dirinya dan ibunya, dia mengangguk dan berkata tanpa daya, "Baiklah, tolong bantu aku terima kasih, tuan muda." Setelah berbicara, dia buru-buru bertanya, saya punya pertanyaan lain." "Nona Su, tolong bicara." Ziu bertanya dengan penuh harap, "Apakah tuan muda Anda akan datang ke sini?" Aku ingin melihatnya. Aku tidak tahu apakah ada kehormatan seperti itu?" Wanita itu tersenyum sedikit, "Nona Su, saya tidak bisa menjawab dengan tepat tentang ini. Guru tidak memberitahu saya apakah dia akan datang." Ziu semakin merasa kecewa. Tanpa diduga, dia diselamatkan oleh dermawan lagi dan bahkan masuk ke hotel kelas atas oleh dermawan, tetapi dia masih tidak bisa melihatnya. Saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kalau begitu, apa kamu tahu di mana ponselku? Jika kamu tahu, bisakah kamu mengembalikannya padaku?" Wanita itu berkata, "Maaf, Bu Su, majikan kami telah memerintahkan agar Anda dan Bu Liona tidak dapat menghubungi siapapun di luar untuk saat ini, karena sekarang banyak orang yang mencari keberadaan Anda. Begitu mereka tahu bahwa kamu masih hidup, saya khawatir mereka tidak akan beristirahat sampai kamu tidak baik. Saya harap kamu bisa mengerti." Bab 2523. Ziu tidak menyangka bahwa dermawan tidak hanya tidak muncul, dia bahkan menolak untuk membiarkan dia berkomunikasi dengan dunia luar, dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi lebih kecewa. Dia bertanya dengan ragu-ragu, "Maukah Anda mengizinkan saya melaporkan perdamaian kepada keluarga saya? Kakek saya pasti sangat khawatir dengan keselamatan ibu dan saya. Cukup laporkan padanya dan beritahu dia bahwa kita baik-baik saja." "Nya." Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Maaf Nona Su, perintah tuan muda kami adalah untuk tidak membiarkan Anda menghubungi siapapun di luar, tidak peduli siapa pihak lain itu." Meskipun Ziu sedikit tidak mengerti di dalam hatinya, dia mengangguk lembut dan berpikir, dermawan mengatur seperti ini, meskipun sepertinya dia menempatkan ibuku dalam tahanan rumah, aku yakin dia pasti punya alasannya, dan itu pasti dengan itikat baik. Jadi dia berkata, "Saya mengerti, terima kasih." Wanita itu buru-buru berkata, "Miss Susopan, Anda dan Bu Liona dapat memberitahu kami kebutuhan apapun, termasuk apa yang ingin Anda makan dan minum, apa yang akan dikenakan, dan Anda dapat memberitahu saya. Pengaturan akan diberlakukan." "Oke." Ziu membungkuk sedikit dan berkata dengan rasa terima kasih, "Terima kasih." Setelah berbicara, dia menyadari bahwa perutnya memang sedikit lapar, dan dia berkata, Bisakah kamu membantuku menyiapkan sarapan untuk ibuku?" Wanita itu berkata tanpa ragu-ragu, "Tentu saja,
Nona Su, Anda ingin makan apa? Ziu buru-buru berkata, tidak apa-apa, asalkan lebih ringan. Baik. Wanita itu berkata, Nona Su, tolong kembali ke kamar dan istirahat sebentar. Aku akan menyuruh dapur untuk bersiap. Terima kasih. Ziu berterima kasih, lalu kembali ke kamar. Saat kembali ke kamar, Leona pun berjalan keluar kamar. Melihat ekspresinya sedikit hilang, dia buru-buru bertanya, Ziu, bagaimana kabarnya? Ziu berkata tanpa daya, ada 4 pengawal wanita di depan pintu. Mereka menolak saya keluar. Mereka berkata bahwa kebaikan Tuan Muda yang menyuruh kami untuk membiarkan kami tinggal di sini. Ada banyak orang di luar sekarang mencari keberadaan kami. Demi keamanan, dermawan tidak akan membiarkan kami berhubungan dengan dunia luar. Awalnya saya ingin melaporkan perdamaian kepada pejabat asing, tapi mereka tidak mengizinkannya. Leona sedikit mengangguk dan berkata dengan serius, ini bisa dimengerti. Kakek Anda menginginkan hidup saya, dan beberapa orang menginginkan hidup Anda. Saya tidak tahu seberapa rumit situasinya. Jika Anda memberitahu dunia luar bahwa kita berdua masih hidup, saya khawatir itu benar-benar akan membawa banyak bahaya, dan itu juga akan menyebabkan banyak masalah bagi dermawan Anda. Ziu bertanya, Bu, pengawal wanita di pintu berkata, itu Tuan Muda, lalu menurutmu siapa Tuan Muda itu? Apa ada keluarga hebat di Aurous Hill? Aurous Hill? Leona mengerutkan kening sejenak dan berkata dengan serius, saya tidak terlalu mengerti situasi di Aurous Hill. Saya tahu bahwa ada keluarga Song dengan aset di awal ratusan miliar. Dermawan ini luar biasa dalam kekuatan dan jelas bukan Song. Keluarga sebesar ini dapat diasuh. Dengan kata lain, jika keluarga Song dapat mengembangkan bakat luar biasa seperti itu, kekuatan keluarga Song tidak akan pernah sebesar sekarang ini. Ziu bertanya lagi, mungkinkah itu keluarga tersembunyi? Keluarga tersembunyi. Leona berpikir sejenak dan berkata dengan serius, saya tidak bisa mengatakan ini, tapi jujur saja, situasi ekonomi Aurous Hill tidak termasuk dalam 10 besar di Cina. Di kota seperti itu, sulit untuk memiliki keluarga tersembunyi yang kuat, lagi pula, airnya harus cukup dalam untuk bisa menyembunyikan raksasa itu. Ziu mengangguk setuju dan bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah. Setelah itu, dia mendapat ide, dan kemudian berkata, Bu, kalau begitu, menurutmu dermawannya adalah Tuan Muda dari sebuah keluarga besar di East Cliff atau kota-kota tingkat pertama lainnya? Kota tingkat pertama. Leona terdiam sesaat, dan berkata, hanya ada beberapa dari keluarga domestik teratas. Sejauh yang saya tahu, tidak ada dari keluarga ini yang memiliki Tuan Muda yang sangat kuat, seperti keluarga Su, termasuk saudara laki-laki Anda. Di antara keturunan laki-laki dari generasi baru, siapa yang bisa dianggap master? Keluarga lain bahkan lebih tidak mungkin. Bab 2524. Ziu tidak bisa menahan nafas. Dia juga merasa apa yang dikatakan ibunya benar. Putra sulung dari keluarga teratas ini mungkin sangat misterius bagi dunia luar, tetapi anggota keluarga teratas yang sebenarnya, mengenal putra sulung dari keluarga lain ini dengan sangat baik. Meskipun para putra sulung keluarga terbaik ini semuanya disebut sebagai siswa berprestasi yang telah kembali dari belajar di luar negeri, Ziu tahu bahwa kebanyakan dari ini adalah tas jerami yang glamor. Sederhananya, itu adalah bantal bordir. Sederhananya, keledai itu berkilau. Terlepas dari putra-putra besar ini, masing-masing dari mereka fasih berbahasa Inggris. Pada saat yang sama, mereka memahami pola dunia dan dapat berbicara tentang serta memberikan petunjuk tentang perkembangan ekonomi global. Tetapi jika Anda benar-benar membiarkannya melakukannya, dia mungkin langsung berbicara dengan koran. Dia menjadi buta. Sebelum itu, ada seorang putra terkenal yang dikenal sebagai penyihir bisnis. Dia menghasilkan miliaran dari kemampuannya sendiri hanya dalam beberapa tahun. Tapi dalam sekejap, berita tentang guntur dan hutang perusahaan menyebar. Miliaran aset berubah menjadi miliaran liabilitas dalam sekejap. Dan orang-orang seperti itu jelas bukan pengecualian di kelas atas. Oleh karena itu, sulit bagi Ziu untuk percaya bahwa dermawannya yang maha kuasa, yang seperti dewa dari langit, juga akan menjadi putra dari keluarga besar. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras lagi. Setelah sekian lama, dia berkata dengan sedih, Bu, orang terberkati bukanlah anak dari keluarga besar, tetapi dia disebut Tuan Muda.
Apa latar belakangnya? Leona tersenyum dan berkata dengan sungguh-sungguh, Anda harus menemukan dermawan ini. Dia memiliki kekuatan sihir yang hebat dan kemampuannya tidak lagi seperti yang bisa kubayangkan, jadi identitasnya jelas bukan sesuatu yang bisa kita tebak dengan mudah. Berbicara tentang ini, sebuah wajah tiba-tiba muncul di benaknya. Itu adalah wajah yang sangat familiar tapi agak aneh. Itu adalah pemuda yang dilihatnya di pintu bekas kediaman Changing, yang terlihat persis seperti Changing. Dia sangat mirip dengan Changing sehingga dia bisa yakin bahwa dia adalah 100% putra Changing. Memikirkan hal ini, Leona tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya, akankah dermawan yang dicari Ziyu adalah putra Changing? Begitu ide ini keluar, Leona tidak bisa membantu tetapi membalikkan spekulasi sendiri. Saya melihat pemuda itu hari itu. Dia mengenakan pakaian yang sangat biasa, dan dia mengendarai sepeda listrik yang compang-camping. Akan lebih sulit untuk datang ke sini. Ini seharusnya tidak menjadi dermawan yang Ziyu pikirkan. Leona berpikir keras, dan pertanyaan lain muncul di benaknya. Lalu, siapa orang yang merebut bekas kediaman Changing di pelelangan dengan saya? Ziyu melihat ekspresi ibunya terkadang bermartabat, terkadang kusut, dan terkadang bingung, sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Bu, apa yang kamu pikirkan? Leona kembali sadar dan berkata terburu-buru, Oh, tidak apa-apa. Aku hanya memikirkannya sebentar, tapi tidak mendapatkan petunjuk apapun. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Ziyu, Ziyu, jangan terlalu khawatir. Karena dermawan mengatur kita di sini dan membiarkan bawahannya melindungi kita setiap saat, itu setara dengan menjalin kontak tidak langsung dengan kita. Ini jauh lebih optimis daripada ketika Anda menemukan jarum di tumpukan jerami dan tidak dapat menemukan petunjuk sebelumnya, jadi Anda menunggu dengan sabar. Saya yakin dia akan muncul cepat atau lambat. Ziyu mengangguk, dan hendak berbicara ketika kilatan inspirasi tiba-tiba muncul di benaknya. Bu, apa menurutmu hotel ini milik sang dermawan? Bab 2525. Inspirasi Ziyu tiba-tiba muncul, sehingga Leona juga terpana. Dia mengangguk setuju dan berkata, karena dermawan ini ingin menyelesaikan kita dengan benar dan dengan ketat menjaga rahasia bahwa kita masih hidup, maka dia tidak akan hanya menempatkan kita di hotel yang tidak penting. Selain itu, dia telah mengirim begitu banyak orang ke pintu. Hotel ini kemungkinan besar miliknya seperti yang Anda katakan. Meskipun tidak, maka dia dan hotel ini seharusnya memiliki hubungan yang dalam. Ziyu mengangguk dan berlari ke meja di ruang tamu suite dengan sedikit kegembiraan dan membuka laci di dalamnya. Umumnya hotel akan meletakkan beberapa kertas surat untuk tamu tulis di meja mereka, dan nama hotel akan tercetak di atasnya. Ketika dia melihat kata-kata, Aurous Hill Shangri-La Hotel, di atas kertas surat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Bu. Hotel tempat kami berada disebut Shangri-La. Aku ingat, Shangri-La sepertinya milik keluarga Wei. Leona langsung ngeri, Shangri-La. Mungkinkah? Apakah itu benar-benar dia? Awalnya, Leona juga sempat memikirkan apakah dermawan di mulut putrinya adalah putra Changing Wei. Tapi dia juga membalikkan tebakannya sendiri. Bagaimanapun, putra Changing hilang di tahun-tahun awal, dan dia belum kembali ke rumah Wei. Tidak mungkin master yang jatuh di luar memiliki kemampuan yang begitu kuat. Tetapi sekarang, ketika dia mendengar bahwa hotel tempat dia berada adalah Shangri-La, dia segera mulai meragukannya lagi. Di sini, Ziyu melihat ibunya kaget, dan bahkan mengatakan, jadi dia tanpa sadar bertanya, Bu, kamu tahu apa? Siapa yang Anda bicarakan? Leona kembali sadar dan berkata dengan ekspresi yang rumit, sebenarnya, ada juga seorang pemuda di keluarga Wade yang telah hilang selama bertahun-tahun. Ziyu tiba-tiba menyadari, dan berseru, Bu, apa yang kamu katakan seharusnya putra paman Wade? Leona memeriksa kepalanya dan berkata dengan tenang, ya, itu dia. Sebagai seorang wanita, Ziyu sangat mengenal hati ibunya. Dia tahu bahwa ibunya selalu mencintai Changing selama bertahun-tahun. Bisa dikatakan bahwa dia sangat tergila-gila dengan Changing. Bahkan jika Changing telah meninggal selama hampir 20 tahun, ibunya masih merindukannya. Karena itu, ibunya datang ke Aurous Hill setelah mengetahui fakta bahwa ayahnya telah tergelincir, dan upaya pembunuhan dilakukan karena dia ingin membeli bekas kediaman Changing. Leona tidak menyembunyikan apapun dari putrinya, jadi dia tidak terkejut ketika Ziyu menyebutkannya.
Ziu bertanya dengan heran, Bu, bukankah putra Paman Wade itu menghilang setelah kematian Paman Wade? Saya ingat sepertinya keluarga Wade tidak pernah menemukan keberadaannya. Menurut Anda bagaimana dia adalah dermawan? Leona menghitung dan mengangguk dan berkata dengan serius, di rumah Paman Wade Anda yang dulu hari itu, saya melihat seorang anak laki-laki yang terlihat hampir persis sama dengan Paman Anda Wade ketika dia masih muda. Dia tampak seperti 6 atau 7 tahun lebih tua dari Anda. Berapa umurmu? Kira-kira seumuran dengan kakakmu, dan usianya sangat mirip dengan anak Paman Wade. Ziu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mungkinkah ini kebetulan? Lagi pula, masih banyak orang yang mirip.